find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days perawat, terus kuliah di kedokteran juga, sama punya anak dan menjalani bisnis. Ya kenapa enggak gitu kan? Kalau misalnya Allah udah kasih kita, ya udah gariskan kita takdir gitu ya, insya Allah juga akan kasih solusi gitu. Nah kalau misalnya ceritanya nih, gimana cerita lengkapnya gitu kan? Jadi sebenarnya saya kan udah kerja perawat di Jogja selama 2,5 tahun. Tapi waktu itu tahun 2017 saya memutuskan untuk pulang karena ibu saya sakit ulkus diabetes. Dia merawat orang banyak, tapi ibu saya sendiri nggak dirawat gitu. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Saya salat istikharah, saya memutuskan untuk pulang, nggak tahu mantap gitu kan. Nah ternyata bapak saya itu sebenarnya kurang setuju. Karena apa? Saya di Lampung mau ngapain? Apalagi kondisi rumah saya kan di desa gitu. Mau ngapain di Lampung? Saya juga pol-polnya kerjanya di rumah sakit gitu. Terus saya bilang, ya nanti saya mau sembari S2 pak gitu. Terus bapak bilang, emang kalau kamu S2 kamu bisa buka klinik sendiri? Ya enggak juga sih pak gitu. Terus kecuali kalau aku jadi dokter. Terus saya bilang, ya kalau kamu bisa jadi dokter ya nggak apa-apa gitu. Terus saya jadi mikir, ya kayaknya waktu itu teman saya ada yang bilang di salah satu universitas di Lampung itu bisa nerima semua usia gitu yang kedokterannya. Akhirnya saya cari informasi, ternyata masih bisa. Jadi saya itu mulai kuliah kedokteran itu umur 26 tahun gitu, di tahun 2017. Terus akhirnya sebelum saya nikah itu ibu mertua saya kan orang kesehatan gitu kan, bidan. Jadi beliau itu menyarankan untuk saya coba CPNS, siapa tahu keterima gitu. Galau banget waktu itu. Tapi ya udahlah, saya berkeyakinan gini, kalau Allah sudah mentakdirkan, toh saya sudah istikharah, ya berarti ini udah jalan Allah kayak gitu. Pasti Allah masih saya solusi. Dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih bisa saya kondisikan gitu, jadi perawat di rumah sakit itu, dan juga saya masih menjalani kuliah di kedokteran. Sekarang saya semester 7 gitu. Lama memang harus dijalani ya, apalagi memang kuliah di kedokteran itu yang nggak murah untuk SPP-nya gitu. Jadinya ya bagaimana caranya nih, saya bilang sama ayahnya si Faras gitu kan. Ya udah akhirnya dulu tuh sempat jualan tapi hanya jualan. Ada bisnis gitu, tapi nemu ini cuman sebatas jualan, nggak bisa gitu untuk bisnis. Bagaimana kita mencari kebermanfaatan buat orang lain. Jadi memang dari dulu saya dan suami itu bagaimana caranya bisnis kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi jalan rezeki juga bagi kita dan bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri gitu. Akhirnya nemulah di Bos Muda ini gitu. Pertama hanya 10 biji. Iya 10 biji saya ingat betul. Di situ saya cuma coba-coba karena ini kan ada teman saya. Sebenarnya awalnya saya nggak suka gitu kan, karena saya ngerasa biasa aja gitu. Ternyata pas saya coba lagi gitu, ternyata enak ya gitu. Nah akhirnya saya pede promosiin. Nah itu dari situ mulai ada yang daftar reseller. Dan saya masih posisinya reseller. Jadi akhirnya saya ngambil paket yang subagen. Nah ternyata si reseller saya itu jadi bertambah dan mereka juga berkembang gitu. Dan dari situ alhamdulillah jadi kita sama-sama bisa saling sharing kayak gitu. Dan memang kuncinya itu adalah bagaimana kita itu berbagi sama orang lain gitu, dan juga bagaimana memudahkan dalam muamalah bersama orang lain gitu. Kalau dulu itu pas zamannya masih hamil gitu ya,
sampai kan tukeran shift gitu. Ya Allah, sampai jarang di rumah. Jadi pagi kuliah, malam kerja. Padahal itu kondisi lagi hamil sekitar trimester 1-2 ya, karena itu juga waktu itu kan jadwalnya padat karena teman kan ada yang cuti 2 dan ada yang resign juga, jadi mau nggak mau kita yang membackup jadwalnya. Nah ya kayak gitu sih. Jadi ketika Allah itu kasih kita ujian, pasti Allah itu udah kasih kita jalan keluar juga sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ceritanya terus nanti gimana, sekarang rawat nanti dokter PNS-nya gimana, ya udah itu jalani aja dulu gitu kan, sembari kita berusaha, pasti Allah kasih jalan gitu. Nah jadi kalau buat teman-teman semua di sini, buat ibu-ibu, ayo kita semangat gitu. Insya Allah Allah pasti kasih kita jalan, karena matematikanya Allah itu nggak akan salah gitu. Allah tuh nggak akan salah ngasih rezeki pada hambanya gitu. Ya semoga bermanfaat. Mungkin kalau saya mah bukan success story atau bagaimana, tapi sharing aja bagaimana keajaiban Allah dalam kehidupan saya gitu. Mungkin juga banyak sih dari teman-teman yang lain gitu mengalami keajaiban yang Allah berikan kepada kita gitu, ketika kita itu percaya dan yakin sama takdirnya Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.